Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dian Aulia. Saya adalah mahasiswi dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Fungsi Perencanaan dalam Manajemen. Baik, fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi lain tidak akan dapat dilaksanakan dan tentunya tidak bisa mencapai tujuan organisasi. Perencanaan ini penting karena jangan sampai kita gagal dalam merencanakan. Jika kita gagal dalam merencanakan, itu sama halnya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Berikutnya adalah mengenai tujuan perencanaan atau tujuan fungsi perencanaan. Tujuan fungsi perencanaan yang pertama adalah untuk mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, memberikan arahan kepada administrator maupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kemudian fungsi yang ketiga, yaitu menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Kemudian selanjutnya, untuk menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan maupun pemantauan. Selanjutnya, manfaat dari fungsi perencanaan dalam manajemen. Manfaat dari fungsi perencanaan adalah dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien. Kemudian, yang kedua dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin. Kemudian manfaat berikutnya dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman. Kemudian yang keempat, dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Selanjutnya adalah apa itu kegiatan pokok dari fungsi perencanaan ini? Kegiatan mendasar yang dilakukan oleh fungsi perencanaan adalah yang pertama, menetapkan tujuan dan target yang hendak dicapai. Kemudian, membuat rumusan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, menentukan sumber daya apa yang berkapasitas untuk menjalankan strategi yang telah dirumuskan. Kemudian kegiatan keempat adalah membuat indikator keberhasilan dalam pencapaian target. Kemudian dalam fungsi perencanaan ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu kita sebut dengan SMART, yaitu S-M-A-R-T. Yang pertama adalah S, yang dimaksud adalah spesifik. Artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan tidak terlalu idealis. Kemudian yang kedua, M, measurable. Artinya, program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Kemudian yang ketiga, A, achievable. Artinya, dapat dicapai, jadi bukan angan-angan. Kemudian yang keempat, R, realistic. Artinya, sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tapi tetap ada tantangan. Kemudian yang terakhir, T, yang dimaksud adalah time. Artinya, ada batas waktu yang jelas, mingguan, bulanan, triwulan, atau bahkan semesteran dan tahunan, sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.
Demikian presentasi yang dapat saya lakukan pada judul perencanaan, fungsi perencanaan dalam manajemen. Atas kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah berjumpa kembali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.